Tes 1, 2. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Pagi ini kita bersyukur bahwa kasih penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kita sungguh luar biasa. Mari kita berserah kepada Tuhan. Pergumulan masih ada, kekhawatiran masih ada, sakit penyakit masih ada. Tapi ada penyertaan tangan Tuhan yang ajaib yang siap memberkati kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pertolongan orang lain, tetapi hanya Yesus yang sanggup menolong kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau sama-sama bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan. Untuk karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Amin. Kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu. Katakan kami berterima kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Cari jemaat memujikan. Ku mau selalu bersyukur. Biarlah jemaat memuji nama Tuhan. Katakan ku mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, Kau selalu baik bagi kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan Kau Bapa yang setia, yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan.
hidupku. Berarti biar jemaat katakan semua baik. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramat baik kau jadikan hidupku. Berarti semua baik Tuhan, semua baik. Benar kau baik Tuhan. Semua baik apa yang kau kerjakan bagi kami. Apa yang telah kau perbuat, amin, di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik kau jadikan hidupku. Berarti kau jadikan hidupku. Berarti kau jadikan hidupku. Berarti haleluya, haleluya. Semua baik Tuhan, semua baik. Apa yang kau kerjakan bagi kami baik Tuhan. Pagi ini kami bersyukur. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur Tuhan, untuk apa yang telah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau juru selamat dan penolong bagi kami pada hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami memerlukan jamahan tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, biarlah pagi ini Kau melawat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami. Karena tidak ada satupun di atas dunia ini, hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi ini kami bersuka cita, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam bersyukur ada mujizat, di dalam bersyukur ada jalan keluar bagi kami. Karena Engkau memberikan kami kelegaan Tuhan. Berkati Tuhan sekali lagi kami semua. Kami percaya saat kami pulang kami memperoleh kekuasaan Tuhan, kami memperoleh urapan yang baru daripada Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati siapapun yang melayani pada pagi hari ini. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa, di dalam nama Tuhan ada mujizat. Kami mengucap syukur. Mari jemaat kasih Tuhan kami sama-sama mengucapkan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus baik dan ajaib, amin. Masih percaya kuasa Tuhan? Mari yang siap percaya kuasa Tuhan, kita akan memujikan nama Tuhan dengan sukacita. Ajaib Kau Tuhan, hanya Engkau Allah kami, amin. Mari bersukacita. Mari yang masih sehat bisa bertepuk tangan, bisa melambaikan tangan. Katakan Engkau ajaib dan berkuasa Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari serukan katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yuk sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Siapa? Agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Biarlah hanya Yesus yang menjadi Raja kita dan Juru Selamat kita. Mari kita bersuka cita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa,
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Siapa? Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan hanya Dia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Yesus ajaib bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Siapa sumber? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Siapa Dia? Raja mulia. Sekali lagi katakan hanya Dia Raja mulia kita. Raja mulia. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi Raja kita. Mari kita bertepuk tangan. Tidak ada pernah kami pikirkan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, Engkau siapkan bagi kami. Besar dari yang ku harapkan, Engkaulah bukti. bukti dari segala yang tak kulihat. Mana katakan iman. Iman berikanku kekuatan, Yes, haleluya. untuk melakukan perkara yang hebat. Mari sama-sama katakan bersama. Bersama Roh-Mu Kami bisa Tuhan. ku pasti menang. Mari serukan tinggi. Tinggi, Amin. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Mari katakan, takkan biarkan pencobaan. Takkan biarkan pencobaan melebihi kekuatan kami. melebihi batas kekuatanku. Katakan kau berikan. Kau yang berikan kemuliaan, Semakin serupa. semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Yesus. Bersama Roh-Mu Kami bisa Tuhan. Kami kuat. ku pasti menang. Mari serukan tinggi. Tinggi, Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, Haleluya. dengan segenap hati, Raja keagungan. Semangat puji Tuhan, katakan tinggi. Tinggi, Biarlah Tuhan dipuji. Namamu dipuji, Engkau Allah luar biasa. hormat, kemuliaan, Kau bersorak Tuhan karena kebaikan-Mu. sorak, Yes. dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu. Tinggi, Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak.
Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Biarlah Tuhan disenangkan oleh pujian kita pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Malaikat bersuka cita di surga. Yang kita lakukan dalam mengambil bagian kita, tetap taat dan setia. Itu bagian kita. Kita akan memberikan persembahan yang Bapak Ibu selalu berikan. Kita akan berdoa buat persembahan yang telah kita tabur. Kita juga berdoa buat bangsa dan negara. Nanti kesediaannya saya minta Bapak Doni berdoa untuk doa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami datang Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk datang memuji memuliakan nama-Mu secara onsite Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan selama 1 minggu ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menabur berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Benar Tuhan. Tuhan apa yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa dan tanah air kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berperkara atas bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seperti saya katakan tadi, pergumulan masih ada. Jangan berharap kepada manusia, dia bisa mengecewakan. Tetapi tetap menjadi bagian kita setia akan janji Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan. Karena itulah menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Mari buka hati kita Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Dan pujikan lagu ini, kekuatan hidupku hanya ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya bukan karena kami melihat. Tapi kami percaya setiap janji Tuhan bagi kehidupan kami. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari jemaat katakan kekuatan di hidup kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang kembali Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Biarlah kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang akan keluar disampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Saya dulu jemaat memuji, katakan kekuatan hidup kami. Kekuatan di hidupku, jamaah kami Tuhan. Berikan kami kekuatan pagi hari ini. Ku dapat di dalam-Mu. Ajar kami mengakui hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Kau teguhkan hatiku. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Cuma katakan ku percaya bukan karena melihat. Ini doa kami Tuhan, ini keyakinan kami bahwa Engkau masih sanggup menolong kami. Amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, dasarkan kepala, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Bapa di sorga, Tuhan Yesus, kami mengakui kesetiaan Tuhan yang tak pernah ada habis-habisnya. Amin. Biar kami tetap diingatkan kalau kami berjalan bukan dengan mata atau dengan pelihatan, Benar Tuhan. tapi kami berjalan dengan iman dan berjalan oleh iman. Amin. Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, seringkali kami kurang fokus untuk memandang kemuliaan-Mu. Tapi hari ini terima kasih buat kesempatan yang baik, buat kesempatan untuk hidup, buat kesempatan untuk bekerja, buat kesempatan untuk menyambung kehidupan dengan berkat-berkat-Mu, dan buat kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Kami hargai semuanya Tuhan atas kebaikan-Mu semua, dan kami sudah siap hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarkan untuk kami juga setia kepada firman Allah yang hidup. Tuhan, benar. Dan Tuhan urapi hamba-Mu lebih dari waktu yang sudah nyatakan pekerjaan Allah, kemuliaan Allah di tengah-tengah kami lewat pelayanan firman, sehingga tidak seorang pun yang terlewatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan. Amin. Yang dalam kedukaan ada penghiburan yang kuat. Yang dalam keputusan asaan ada harapan yang melebihi dari akal mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Limpahi kami semua berkat-Mu. Cukuplah sudah anugerah Tuhan diberikan. Amin. Inilah doa kami dalam mengantar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke, puji Tuhan. Salam. Selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya bertanya apakah saudara aman, sudah bisa dapat menjawab. Pertama, pertanyaan hari ini adalah, apa saudara baik-baik? Gampang menjawabnya. Tapi pertanyaannya yang berikutnya, apakah saudara selalu baik-baik? Nah, ini susah dijawab. Saudara baik? Bisa ya, tidak. Tapi saudara, apakah saudara selalu baik-baik? Hanya Tuhanlah yang tahu, dan hanya saya sendiri yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah saudara, hari ini orang punya alasan untuk khawatir. Keadaan ini membuat khawatir. 1000 alasan. Alasan yang berdasarkan sosial. Kadang kok begini, nggak boleh keluar, nggak boleh beribadah. Dan ini merupakan salah satu bagian untuk apa, kenapa,
yang kita berbuat seperti ini yang sedang di-frame, dibentuk dengan rasa khawatir. Maka saya tanya, apa saudara baik-baik? Khawatir memang dapat kita hadapi. Tetapi apakah hidupmu itu mengkhawatirkan? Nah, ini satu pertanyaan lain. Apa saudara itu hidup saudara itu mengkhawatirkan? Kalau Pak Doni saya katakan, Pak Doni khawatir dengan iman, ya Tuhan pelihara saya. Betul nggak ini? Tapi kalau saya tanya, apakah kehidupan Pak Doni mengkhawatirkan? Hanya Pak Doni yang tahu, bukan? Ya. Makanya pertanyaan, apa saudara baik-baik? Ketika saudara baik-baik, nggak perlu mengkhawatirkan kehidupan kita. Kalau saudara tidak mengkhawatirkan hidup kita, berarti sudah aman. Coba saya angkat satu pertanyaan terakhir. Apakah hidup kita ini baik-baik? Kita nanti datang dalam doa. Apakah hidupmu mengkhawatirkan? Sulit menjawab. Ya. Tetapi hari ini saudara tidak ada alasan untuk khawatir. Tidak ada alasan untuk berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam doanya, aku inginkan supaya hidupmu tanpa kekhawatiran. Saudara mau hidup tanpa kekhawatiran? Bagaimana? Kekayaan? Kelimpahan? Apakah kita baik-baik? Apakah hidup kita tidak mengkhawatirkan? Barangkali di antara kita mendengar tahu berita tentang seorang gadis yang masih muda. Ketika dia memenangkan lomba Miss Amerika, barangkali waktu itu masih umur 28 tahun. Temannya mendorong, ayo ikut, cantik, cakap, smart. Tapi sebelum dia menjadi Miss Amerika, ya, dia adalah seorang attorney, seorang pengacara yang handal. Hidupnya tidak kekurangan. Ditambah dengan dia mendapat predikat Ratu Amerika. Dan luar biasa. Ya. Semua pekerjaan tawaran datang kepada dia. Artinya, secara sosial dan ekonomi dia baik-baik. Tidak perlu mengkhawatirkan dengan keadaan dan hidup. Tetapi dalam usia 30 tahun, siapa tahu, dia berada di sebuah gedung di Manhattan, di Amerika. Dan hari Minggu itu, bukan ke gereja loh. Hari Minggu itu tidak ke gereja. Dia loncat dari gedung itu. Dan matilah. Dia mati bunuh diri. Dalam usia 30 tahun. Siapa dia? Siapa dia? Chesley Christ. Namanya Chesley Christ. Ternyata saudara, kondisi keadaan, status sosial, predikat apapun ya yang melekat pada diri manusia tidak menjamin kalau orang itu aman dan selalu baik-baik, dan ternyata hidupnya sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu saya mengajak hari ini, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingin pelayanan firman Tuhan hari ini ya kita bersama-sama tentang mengatasi kekhawatiran. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran, bagaimana selalu kita baik-baik, aman keadaan kita. Dan referensi dari kebenaran firman Tuhan ini terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 5-7. Saya bacakan bagi kita sekalian. Saya ulang untuk jelasnya. Filipi pasal 4 ayat 5-7, inilah firman Tuhan. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dan dalam doa dengan ucapan syukur. Demi sejahtera Allah melampaui segala akal kita dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, inilah pesan firman Tuhan yang menjawab setiap persoalan kita. Saya percaya kita aman, percaya kita dapat mengatasi kekhawatiran, dan kita tidak boleh berlarut-larut dalam kekhawatiran. Kekhawatiran ada, tetapi kekhawatiran tidak boleh ya
mengungguli melampaui iman kita. Justru dengan iman, kekhawatiran ini dapat kita taklukkan. Saudara, pesan ini menunjukkan bagaimana kita hidup tanpa kekhawatiran. Hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi kita menguasai setiap keadaan, termasuk kekhawatiran. Jangan berharap kepada kemampuanmu, jangan berharap kepada keberhasilanmu, jangan berharap bahwa engkau punya apa-apa sepertinya. Ya, tapi sudah kita bersyukur kita punya Tuhan. Ya, Dia berkata kepada kita ketika di dalam doanya, yaitu doa di bukit, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apa yang engkau perlukan. Jangan khawatir untuk makan, jangan khawatir untuk minum, jangan khawatir tidak dapat vitamin. Ya, jangan khawatir lalu sudah ikut antri minyak. Waduh, itu sungguh mengkhawatirkan tuh. Ya, apabila banyak orang berarti, wah itu mengkhawatirkan. Makanya benar, orang benar hidupnya tidak akan kekurangan. Paling tidak kurang iman, tidak kurang pengharapan, tidak kurang akal. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong memberkati kita. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, adapun Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa itu khawatir? Apa itu khawatir? Kenapa kita suka khawatir? Kenapa kita simpan khawatir? Kenapa kita berpacu dengan kekhawatiran? Apa itu khawatir? Saya membuka beberapa kamus dan saya temukan yang saya cocok adalah kamus Cambridge Dictionary. Ya, Cambridge Dictionary mengatakan khawatir berarti memikirkan tentang masalah-masalah dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Memikirkan masalah, hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa sih memikirkan masalah dan hal yang tidak menyenangkan? Ternyata kita harus memikirkan hal-hal keadaan yang menyenangkan. Jangan yang tidak menyenangkan. Nah, dari sini kita temukan, ya. Saya ulangi, khawatir adalah memikirkan tentang masalah-masalah dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang dapat terjadi dalam satu cara membuat kita merasa tidak apa? Tidak bahagia dan takut. Itu khawatir. Saudara, ya, kekhawatiran membuat merasa tidak bahagia, takut, masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak bahagia, ada perasaan takut. Ya, saudara, pengharapan bagi orang percaya itu menarik. Sebab pengharapan itu akan menarik pada satu sasaran. Tetapi kekhawatiran, ya, menarik pada arah yang berbeda. Ya, kekhawatiran itu seringkali, saudara, enteng, ya. Kenapa nggak khawatir? Itu kan alasan. Tapi khawatir itu hadir, itu akan mencekik dan mencengkeram. Ya, maka kalau kita pilih, kenapa ya seorang gadis yang sukses, ya, smart, bisa bunuh diri seperti itu. Ya, saya tidak akan menganalisa lebih jauh, tapi yang jelas dia tidak bahagia. Yang jelas ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, secara umum dia dalam keadaan stres, dalam keadaan putus asa. Apa yang dia miliki tidak merupakan bagian yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapkan. Tapi sampai hari ini kita masih ditolong Tuhan. Masih ada Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kekhawatiran itu seperti itu, saudara. Kekhawatiran itu memiliki akibat dampak dalam fisik seseorang, makanya mencekik. Salah satu adalah, ya, kekhawatiran itu bisa membuat orang sakit kepala, sakit leher, sakit punggung. Ya. Jadi pengaruhnya luar biasa. Kekhawatiran menyebabkan orang bisa kurang tidur dan tidak bisa tidur. Selera makannya, ya, orang yang khawatir berlebihan, maka lambungnya akan apa? Terganggu. Ngerti nggak sampai di sini? Jadi nggak karena kurang duit, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, apa yang dirasakan dengan kekhawatiran itu membuat manusia tidak nyaman. Bahkan pikirannya tidak terkoordinasi. Dalam kekhawatiran, ya, wah ada bencana lagi, yang dibawa adalah bantal. Tapi yang ditinggalkan bajinya. Kenapa bisa begitu? Ayo,
yang dibeli, yang tidak diperlukan. Ini menunjukkan orang tidak punya koordinasi yang tepat. Tapi bersama dengan Allah, Allah lakukan perkara. Bukankah Allah yang mengatur segala perkara? Halo, apakah Dia mau mengatur semuanya? Itulah kebodohan kita. Saudara, kita sudah tahu apa itu khawatir, ya, dampaknya, pengaruhnya, ya. Saudara, dengan demikian dari sudut Alkitab, dari sudut rohani, khawatir adalah pikiran yang salah. Jangan-jangan benjol. Betul. Jangan-jangan kemalingan. Jangan-jangan berantakan. Kenapa? Kekhawatiran yang dijadikan iman. Walaupun tidak melihat, mata kita ini adalah mata beriman. Walaupun tidak lakukan ini, tangan kita ini adalah tangan untuk meminta dari Tuhan yang punya segala-galanya. Walaupun kita dalam keadaan tidak bebas, tapi kaki itu untuk melangkah karena iman. Lalu apa yang kita khawatirkan? Saudara, kekhawatiran adalah apa? Pikiran yang salah, yang terarah pada keadaan, yang terarah pada masalah, yang terarah pada situasi. Kenapa tidak terarah kepada Tuhan? Mataku tertuju kepadamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa sebabnya? Aku kuat di dalam Dia. Masih ada kuat dalam Dia. Kalau saya tanya apa saya baik-baik? Yes. Ya, sebab Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan. Saudara, melalui firman Tuhan, ya, supaya kita menyadari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ternyata khawatir adalah pencuri yang terbesar untuk sukacita. Kehilangan sukacita karena berlebihan, ya, khawatir dalam kehidupan. Ketika saudara dalam keadaan, ya, mestinya gembira, bersyukur. Sebab kekhawatiran adalah pencuri yang terbesar untuk mengambil sukacita. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, penangkal kekhawatiran adalah apa? Kalau kekhawatiran adalah pikiran yang salah, obat penangkal kekhawatiran itu apa? Pikiran yang aman. Pegang, pikiran yang aman. Pak Wira, pikiran yang aman. Kalau pikiran aman, nggak ada duit aman kok. Halo, Pak Yong, punya pikiran aman nggak kita ini? Perlu nggak pikiran aman? Pikiran harus aman. Kalau pikiran nggak aman, duit 1 koper tetap nggak aman. Ada pekerjaan tetap nggak aman. Istri cantik tetap nggak aman loh pikirannya. Benar nggak nih? Ada duit nggak aman. Walaupun semuanya jelek, cinta Tuhan aman untuk pikirannya. Obat penangkal kekhawatiran adalah pikiran yang aman. Berdoalah Tuhan, maka Daud berkata, Tuhan, ujilah aku. Uji berarti bicara tentang pikiran ini. Ya, maka dia berkata, ya, telah kutaruh perkataanmu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jelas ini adalah pikiran yang aman. Hari-hari ini dibutuhkan bukan sekedar datang ke Bu Dewi di Pramuka, no. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah pikiranmu aman. Setuju katakan amin, atau nggak setuju? Hah? Tuhan, aku minta pikiran yang dapat pekerjaan pun, kalau pikiran sudah aman. Hari-hari ini orang penuh dengan pikiran yang tidak aman. Makanya pikiran yang tidak aman sama dengan khawatir. Khawatir sama dengan pikiran yang tidak aman. Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang aman? Dan katakan bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran? Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan demi persoalan maupun berat, ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kita eksis di tengah-tengah krisis. Bagaimana kita bisa mengatasi, melampaui, ya, bukan menghindar, bukan tenggelam dalam hal-hal seperti ini, mengatasi khawatir. Mau mengatasi khawatir? Ada 3 syarat. Tapi hari ini saya akan bicarakan 1 syarat saja. Syarat pertama untuk saudara punya pikiran yang aman,
Syarat pertama supaya saudara bisa dalam keadaan seburuk apapun sudah nyaman. Halo? Ya. Pertama, doa yang benar. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-6. Di sini kita temukan penangkal yang luar biasa merupakan persyaratan atau kondisional. Bagaimana kita mengatasi yang namanya khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Nah, saudara, ya, ada doa yang benar. Kalau ada doa yang benar, ada doa yang salah. Ya. Maka kelihatan jangan cemas, jangan khawatir dalam segala hal yang sedang kau hadapi, melainkan engkau bawa dalam doa, engkau bawa dengan mengucap syukur, engkau bawa dalam permohonan, dan nyatakan doa-doamu untuk diketahui Allah. Itu ayat sini ya. Jangan cemas, jangan khawatir, tetap maju hadapi persoalan. Segala perkara engkau hadapi dengan doa yang benar, dan dalam doamu itu supaya diketahui oleh Tuhan. Doa yang benar. Ya. Nah, saudara, doa yang salah adalah doa yang dibungkus dengan keinginan daging. Ya. Doa seperti ini tidak akan pernah dikabulkan. Doa itu apa sih? Sering saya katakan, saya lebih senang pernyataan dari Paul Tillich, katakan begini, doa adalah mengakui kekurangan kita, kelemahan kita. Tapi doa juga mengakui kedaulatan Allah. Ya, benar kita rendah hati. Dari sini doa berarti bukan memaksa. Kalau Tuhan nggak dengarkan, gua nggak mau ikut lagi, nggak mau berdoa. Nah ini doa yang salah. Ya, doa yang benar adalah biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, doa bukan sekedar order. Betul nggak nih? Order. Tapi doa adalah mengaku, ya kita tidak layak. Seringkali saudara, keinginan kita lebih maju ke depan. Doa adalah mengakui keberadaan kita. Maka pemungut cukai yang sadar, dia datang, dia doanya, Tuhan, akulah orang berdosa. Dan doa seperti ini saudara pasti disukai oleh Tuhan. Dan pasti doa seperti ini akan menghindarkan dari doa yang salah. Mari saudara kita memiliki doa yang benar. Doa yang salah karena pikiran yang salah. Ya. Dan doa ini sering terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Pikirannya salah. Ya. Saudara, wah doa bukan mantra loh. Doa bukan membuat kesaktian. Maka saya setuju, doa adalah mengakui kekurangan kita. Pak Gideon, kalau sudah Pak Gideon kekurangan datang sama bos, apakah Pak Sedia akan paksakan kehendak? Apa yang Pak Gideon lakukan ketika punya kekurangan lalu datang kepada bos yang punya segala-galanya? Saya mau tanya, apa Pak Gideon lakukan? Ya? Mengakui, nggak mengancam loh. Nah seringkali orang Kristen apa? Paksakan kehendak. Ingat doa Yesus, dia punya Getsemani, dia punya segala-galanya, tapi dia mengajarkan, Bapa, bila boleh, ya, diangkat ini, penderitaan ini. Berat sebagai manusia, pergumulan itu tidak main-main, hidup bukan main-main. Tapi dia berkata, bukan keinginanku yang jadi. Mari kita belajar dengan doa yang benar. Jangan paksakan kehendak. Saudara,
Jadi sekali lagi doa yang salah karena pikiran yang salah. Pasti keinginannya juga salah. Mari kita akan melihat 3 hal yang penting, yang merupakan langkah-langkah kita berdoa. Dalam doa yang benar ada 3 hal. Coba di sini. Tetapi nyatakan di dalam segala hal keinginanmu, persoalanmu yang ada, bawa kepada Tuhan. Udah cukup ya, bawa kepada Tuhan. Ya, dibawa sama Tuhan. Ya. Lalu apa? Nyatakan dalam doa. Ya, doa di sini merupakan prayer. Doa ini mengungkapkan permintaan permohonan, tapi doa di sini saudara berisi apa? Mengakui segala kebaikan dan berterima kasih. Pak Gideon, kalau Pak Gideon ketemu sama bos, apa langsung, bos aku minta duit, begitu. Apa yang Pak Gideon lakukan? Padahal Pak Gideon bilang apa? Wah, komunikasi. Ambil hati. Bila boleh, memuji. Benar ini. Coba anak-anak yang bisa ambil hati orang tuanya. Papa baik ya, mama baik ya. Wah, ini anak uhau gitu. Tapi kalau ada teman, ini bukan jangan. Wah, ini anak. Nah, secara segi manusia pun, bagaimana kita bisa mengambil hati, bagaimana kita bisa membangun relasi dan komunikasi. Doa adalah komunikasi, doa bukan doa adalah menjangkau. Maka dalam doa ini sebenarnya ada adoration, penyembahan. Bapa kami yang di dalam surga, kan itu doa Bapa kami, betul nggak? Betul ini? Coba sama. Apa? Bapa kami yang di dalam surga. Wow, betul ini? Enggak, Bapa kami minta duit, gitu. Bapa kami, saya tolong, saya sakit, apa gitu? Adoration. Ya, doa, saudara, menyingkapkan supaya kita ini mengakui kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Jadi Tuhan jangan dianggap seperti teman biasa. Kalau Tuhan bisa kabulkan semua setiap permintaan saudara, Tuhan semacam apa itu? Ngerti nggak saudara? Jangan, oh dia dasar, dia sanggup, klaim. Positive thinking. Minggu depan saya bicara positive thinking. Positive thinking sekarang memaksakan kehendak untuk apa? Prosperity. Untuk kekayaan, untuk kesehatan. Sehingga perkataan, klaim. Apa yang diklaim nggak pakai asuransi, nggak punya premi kok kan Pak Doni? Siapa saya? Ingat, doa mengakui kekurangan keberadaan kita. Ya, pernah ingat cerita saya? Mentang-mentang gereja besar, saudara kita cari tanah buat membangun gereja. Ini ada seorang anak Tuhan yang cinta pekerjaan Tuhan. Hari itu dia pakai apa? Vespa-nya putar-putar. Mau kemana Bapak? Membantu pekerjaan Tuhan. Dia putar. Dia mau cari tempat tanah buat gereja. Dia bilang, kalau skuter saya ini bensinnya habis, inilah tanah yang buat gereja. Wah, dia mintanya begitu. Muter. Dek. Berhenti di mana? Di kantor camat. Wah, masuk kantor camat buat gereja? Mikir. Mari kita datang dalam penyembahan. Daud menyembah. Anak-anak Tuhan menyembah. Terus dia membaca Mazmur selalu berkata, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Bahwasannya kasih karunia-Nya tak berkesudahan. Menyembah. Ngerti sampai di sini? Ya, saudara jangan pernah saudara, ya, sepertinya kita orang yang sangat apa? Superior. Kita serendahkan diri kita, meminta. Ya, meminta dengan sungguh-sungguh. Yang diperlukan apa? Adoration, penyembahan selama-lamanya. Permintaan bisa habis, saudara. Makanya selama di dunia nggak ada masalah kan, nggak minta toh, malah memberi. Tapi Yesus Tuhan, kita memuji Dia, ya. Kita ada adoration kepada Dia sampai selama-lamanya. Sudah tahu Daniel pun saudara, kalau sudah membaca, perhatikan ayat pasal per pasal. Dia menyembah Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Ketika Silas, ya, yang menyertai Paulus di dalam sebuah penjara Filipi, mereka sakit.
Baru saja tadi mereka dikebuki, disiksa, dianiaya. Tapi mereka tidak mengkhawatirkan hidupnya. Dia mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dikatakan malam itu mereka berdoa dan menyanyi. Menyembah. Saudara, mari kita belajar adoration. Menyembah. Sembah Tuhan, sembah. Ya. Siapa yang merindu akan penyembahan dalam Tuhan? Sembahlah Tuhan. Dan malam itu saudara, mujizat Allah bekerja. Roh Tuhan bekerja. Dan malam itu banyak jiwa dimenangkan. Jadi langkah pertama dalam doa yang benar apa? Adoration. Menyembah. Ya. Yang kedua saudara, yang kedua adalah nyatakan dalam permohonan. Permohonan adalah permintaan. Apa pokok-pokok doamu? Nah, seringkali kita berpikir saudara, oh Tuhan tahu. Betul Tuhan tahu. Tapi apa sebenarnya pergumulan? Jangan minta yang tidak engkau perlukan. Betul nggak? Jangan minta apa yang sudah ada. Minta. Jangan minta supaya melakukan perkara-perkara kecil. Tapi kita minta perkara-perkara yang Tuhan bisa lakukan. Kalau Pak Gideon bisa lakukan itu, apa sudah minta supaya Tuhan kerjakan? Pak Gideon bisa ini, minta supaya Tuhan tolong apa yang Pak Gideon bisa lakukan. Kan enggak toh? Pak Gideon berkata, Tuhan ada hal besar saya nggak bisa lakukan. Tuhan yang bisa. Daniel pun juga begitu. Ya, ketika ada satu persoalan, Raja Nebukadnezar bermimpi lalu berkata, semua panggil orang pintar. Tanya aku mimpi apa? Saya tanya kepada Bu Siska, saya mau kasih tahu dan mau kasih duit, saya mimpi apa semalam? Dan tolong artikan mimpi itu. Berani? Jawab Pak Gideon. Itu raja bertanya, oh kamu bodoh semuanya, coba ceritakan. Mereka berkata, bagaimana mungkin yang mulia? Tidak ada ceritanya, orang bermimpi. Ya, lalu seseorang diminta mimpi apa dan artikan apa mimpi apa. Kau mau mengelak ya alasannya. Ku berikan kesempatan, kalau tidak ku bunuh semuanya. Mendengar itu Daniel dipanggil dan ingat. Kau bisa lakukan Daniel? Daniel sanggup. Dan Daniel mulai memanggil 3 sahabatnya. Siapa itu? SMA? Sadra Misal. Ayo kita berdoa sama-sama. Meminta ya kasih kecintaan Tuhan. Meminta. Dan Daniel berdoa. Ya, dan Tuhan mendengar permohonan Daniel. Enggak salah kalau kita meminta. Enggak salah kalau kita berdoa. Salah kalau kita tidak berdoa. Salah kalau kita bisa menangani sendiri. Daniel tidak doa sendiri. Temannya diajak. Tapi teman itu ada teman yang sudah banyak. Sudah kita punya teman, susah diajak doa toh. Saya juga susah ngajak saya berdoa sama-sama. Susah loh. Benar nih kok dia baca tekan nih. Pernah sudah saja doa sama-sama. Alasan, repot, ini nggak punya pulsa dan sebagainya. Tapi kita tahu saudara, mari kita minta bersama-sama. Saya ulangi hari ini, kalau kita berdoa bersama-sama, itu luar biasa. Daniel tidak berdoa sendiri. Dia melihat kuasa Allah, permohonan. Sudah punya persoalan, ceritakan kepada Tuhan. Mau ceritakan kepada Bu Gembala juga punya kekurangan kelemahan. No. Mau ceritakan orang pinter, Mama Loren dia mati. Mau ceritakan kepada Joko Bulus, kalau lebih bodoh loh dia. Ceritakan kepada Tuhan. Mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan, ketuk pintu maka engkau akan. Ini perumusannya. Seringkali kita kurang mengerti. Doa yang benar, ya. Di dalam step yang pertama apa? Memuji Tuhan, menyembah. Kita cari Tuhan, mungkin mau doa apa? Kita kata Tuhan terima kasih. Doa orang Kristen doa yang paling rileks kok. Apa sudah harus cuci tangan dan sebagainya? Kadang-kadang enggak toh. Di tempat tidur, di kantor, di perjalanan, kita bisa menyembah. Karena kita kerja di kantor sedang goreng atau tugas goreng tempe masih bisa berdoa sama Tuhan toh. Iya. Mari kita mengerti doa yang benar. Ya. Ini akan mengajarkan bagi kita melangkah dengan iman. Daniel meminta.
Silakan membaca ya. Baik, kita akan lihat bagaimana seperti Daniel ini. Coba di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Nanti Pak Gedeon akan baca ini ayat. Ya. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Memuji Allah. Prayer and adoration, menyembah dan memohon. Memohon buat keselamatan dirinya, ya. Menyembah keselamatan buat saudara, ya. Dia berdoa. Itu pun mengalami ancaman. Ini berarti doa tidak mudah. Ada orang-orang yang tidak suka saudara berdoa. Kalau sudah tidak suka berdoa, tidak mau diajak berdoa, nggak ada masalah itu. Tapi saya mau respon dalam doa, pasti ada masalah. Ya, ada orang yang hatinya jahat. Doa adalah peperangan rohani. Doa bukan masalah lahiriah. Doa bukan energi lahiriah. Tapi doa adalah intensitas kekuatan rohani. Ngerti? Memang kita datang dalam doa dengan tubuh. Tapi kita berdoa, memohon, meminta kekuatan rohani saudara sedang engkau hadapkan kepada Tuhan. Ingat Elia? Apa doanya? Ya Allah, Abraham, Allah Yakub, nyatakan mujizatmu, supaya ada pertobatan, supaya melihat engkau Allah yang hidup, supaya di atas mezbah yang tidak mungkin bagiku dan bagi orang lain, turunkan api. Dia menyembah Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya. Daniel juga sedang berdoa dan memohon. Apa? Sedang berdoa dan bukan sedang membaca komik. Bukan sedang nonton Korea jilid yang ke-45. Sedang nonton film Korea. Halo? Sedang tulis-tulis siapa yang belum lunas utangnya. Sedang mengeluh, sedang memaki-maki. Tapi sedang berdoa berarti memuji Tuhan dan memohon. Imbang. Halo? Langkah pertama apa? Menyembah, memuji Tuhan. Katakan haleluya. Katanya doa itu sulit. Enggak. Yang sulit adalah kerohanianmu yang tidak cerdas. Menyembah. Ada kesaksian, dia mendengar nyanyian, nangis, ikut, aduh. Tidak tenggelam dalam kekhawatiran. Tidak tenggelam di masa-masa kesulitan. Tapi hadirat Allah turun. Amin. Hadirat Allah turun. Guncanglah tempat itu. Kiri kanan tidak aman. Pikiran negatif, pikiran aduh gimana, aduh bunuh diri, aduh kompromi. Tapi mereka memohon dan berdoa. Dia berkata, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Memuji Tuhan gak? Ya Allah yang menjadikan segala-galanya. Lalu permohonnya, kami dalam tekanan Tuhan. Kami dalam kesulitan Tuhan. Kami tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Doamu di depan Pak Tambunan. Pak Tambunan yang dengar. Betul nggak? Doamu, harapanmu di depan Ibu Vince. Bu Vince yang dengar. Bu Vince nyatakan di tempat anak-anakmu. Dia yang dengar. Kenapa kita mau tidak minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang dengar? Ada bedanya. Kalau manusia yang dengar dan Tuhan yang dengar. Ada bedanya? Seringkali kita suka yang mana?
Suka Tuhan yang dengar atau manusia yang dengar? Ya, Tuhan gak dengar sebab pikiran kita negatif. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan mau mendengar. Tuhan mendengar. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir apa? Di dalam langkah doa ini, saudara, ucapan syukur. Ya, coba di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke 8 ya. Dan ucapan syukur. Nah, hari-hari ini kita sering mendengar kata ucapan syukur. Maka saya katakan saudara, doa bukan masalah energi fisik. Tapi doa adalah intensitas kekuatan rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku boleh menyerahkan segala kekhawatiranku. Aku menyerahkan segala kekhawatiranmu dan Engkau memelihara. Amin. Engkau tidak tinggalkan, Engkau tahu kami bawa kegagalan kami bawa Tuhan. Tapi enggak langsung amin, mengucap syukur. Terima kasih buat rumah ini, terima kasih buat roti panggang. Sini Pak Gideon, ini ada kue Pak Gideon. Kecil Pak Gideon, terima. Mengucap syukur ya, mari sama-sama terima kasih. Bagilah ucapan syukur, jangan hanya bagi masalah. Mengucap syukur. Sekali lagi, doa adalah kekuatan rohani. Mengucap syukur. Masih ingat minggu yang lalu, kenapa tidak mengucap syukur? Tandanya belum dewasa. Mari kita mengucap syukur. Daud selalu berkata mengucap syukur. Sudahkah kita mengucap syukur? Ucap syukur artinya apresiasi. Mengucap syukur adalah siapa yang kita hargai? Coba, siapa yang kita hargai? Siapa yang kita hargai? Dalam doa, Tuhan, aku menghargai Engkau. Memecah-mecahkannya sambil mengucap syukur. Betul ini? Memecah-mecah, mengucap syukur, menghargai, apresiasi. Saudara, coba bayangkan, kalau seseorang tidak tahu memberi apresiasi kepada orang lain, sedangkan orang lain telah berbuat baik kepadanya, apa artinya Pak Gideon? Tidak tahu, terima kasih. Kita menjadi maka biarlah kebaikanmu diketahui orang. Oh, dia tahu berterima kasih, dia tidak lupa diri. Ada banyak orang lupa diri, saudara. Dia berbuat baik, ketemu di kantor, ketemu di jalan. Nggak tahu, waduh, udah jadi makhluk aneh. Saya harap anggota gereja ini mau kaya, mau miskin harus tahu diri lo. Jadi orang yang tidak tahu mengucap syukur, orang yang tidak bisa menghargai. Hargai berkat Tuhan. Hargailah orang lain. Hargai anak-anak sekolah minggu. Saya hargai, oleh sebab itu harus ada sekolah minggu. Hargai. Saudara, saya mau tanya yang kedua. Ini anak lupa kepada orang tuanya. Ini anak tidak perhatikan orang tuanya. Apa pendapat saudara? Apa pendapat Pak Duni? Bapak Doni, ini bukan saja lupa diri, tapi apa? Tidak tahu diri. Yang tadi dengan teman, lupa. Tapi kalau anak dengan orang tua, anak tidak menghargai orang tua, itu artinya tidak tahu diri. Ada seorang dalam keadaan sakit, dibantu oleh temannya di rumah sakit, dibawa di rumah sakit ini, nanti besok harus dibawa ke rumah sakit yang lain, sebab dibawa ke puskesmas. Sampai di rumah dikasih tahu, besok mamahmu dibawa ke rumah sakit ya. Ya. Jam 2 siang itu ditanya, aduh saya sakit. Loh, belum di rumah sakit. Di mana anakmu? Kerja. Dibawa rumah sakit, terlambat. Innalillahi. Lalu nangis tuh anak. Apa pandangan
Bu Hilda dengan anak itu. Ngerti Bu dia ceritanya? Mamanya sudah sekarat, Dibi. Ini anak yang tidak menghargai orang tua. Saudara, kalau orang anak-anak kita ini nggak bisa mengurus keluarga dan mengurus orang tua, kita ini buruk, murtad kata Tuhan. Murtad itu adalah salah. Lebih buruk dari orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya, kita harus suka menghargai orang tua. Mana orang tua? Kita juga harus menghargai anak-anak. Mana anak-anak? Hargai papa mama. Apresiasi itu menyembah, bersyukur. Kepada orang lain, bersyukur. Kepada keluarga orang tua, tolong Bu Hilda ceritanya. Tuhan dah tolong, tapi lupa mengucap syukur. Kira-kira orang itu seperti apa? Kalau tadi, sama sesama tidak tahu mengucap syukur, berterima kasih, lupa diri. Terhadap orang tua, keluarga tidak mengucap syukur, artinya apa? Tidak tahu diri. Kalau sekarang, kita ditolong diberkati, tapi kita lupa mengucap syukur, apa artinya? Apa? Tidak memperhatikan keluarga, orang tua, lebih baik orang nggak percaya Tuhan, dan itu murtad. Kalau kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, artinya kita ini bukan kita. Bukan kita apa? Bukan manusia. Apa jadinya? Mari kita bersyukur. Jadi hari ini saudara kita harus bersyukur. 3 hal sangat penting. Doa yang benar, doa yang mengatasi kekhawatiran adalah menyembah Tuhan. Tuhan Allah yang baik. Kau bisa menangis belum meminta, memuja kita memohon. Di dalam segala perkara persoalan nyatakan dalam permohonan. Dan yang terakhir, mari kita bersyukur. Selalu bersyukur. Semua selalu bersyukur, selalu bersyukur. Barangkali ini saja saudara, jadi persyaratan yang pertama untuk mengatasi kekhawatiran ada doa yang benar. Mana anak-anak remaja Paing? Sudah baik Paing? Dijaga papa ya? Mama jaga enggak? Dedek jaga enggak? Ingat kebaikan papa ya Paing? Ya, jangan nanti udah gede, papanya begini. Papanya yang digandeng pacarnya. Wah, gimana om kalau gua gandeng pacar? Ya gandeng dua-duanya digandeng. Sabar itu saja. Ya. Mari anak-anak muda selalu bersyukur. Ya. Kita datang dalam doa, mari kita berdiri. Saya mengajak satu nyanyian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kita tersungkur mengakui keadaan kita. Kita bawa hati sebagai korban yang indah. Dan saat ku masuk, ini terus ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan sekali, angkat hati tanganmu, ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur,
korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami dapat mengatasi setiap persoalan dalam hidup. Dibutuhkan kehidupan doa yang benar. Kami telah datang selalu menyembah, memohon, meminta, bergantung, berserah kepada Tuhan. Dan ajar kami terus selalu bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Tuhan, firman-Mu-lah yang memberi kekuatan atas kekuatan dalam doa kami. Dan firman-Mu juga yang akan menyinari pikiran kami, sehingga menjadi pikiran yang aman, menjadi pikiran yang benar, menjadi pikiran yang selalu terarah di dalam Tuhan. Dan pagi ini kami taruh segala pikiran dan perasaan yang ada pada kami di dalam Yesus Kristus, sehingga kami diberikan damai dari Allah yang melebihi dari akal. Dan damai ini seperti prajurit yang menjaga dan mengawali segala pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Saudara, mari kita angkat tangan kita sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersama-sama mengangkat kita dan menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, rahmat dan anugerah-Mu, pemeliharaan pengasihan Allah atas kami, berikanlah berkat-Mu atas kami hari ini. Dan sudah terimalah berkat dari Bapa Surgawi, sumber segala anugerah, sumber dari segala kasih karunia, dan sumber kehidupan-Mu. Dia yang memberkati, serta di dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Kita yakin dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat duduk. Tuhan memberkati.